Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan membahas mengenai apa itu sistem pernapasan pada manusia ya. Nah, proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaan energi dalam tubuh ini kita namakan sebagai sistem pernapasan atau respirasi. Nah, organ-organ pernapasan manusia ini tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, kita akan membahas apa saja organ-organ pada sistem pernapasan manusia ya. Yang pertama ada hidung. Nah, hidung merupakan organ pernapasan yang pertama dilalui oleh udara. Nah, hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung ini memiliki kelenjar lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembapan udara. Maka oleh sebab itu sebaiknya kita bernafas melalui hidung ya, bukan lewat mulut. Nah, hidung sebaiknya selalu dalam keadaan bersih dan rambut hidung tidak boleh dipotong ya anak-anak. Perhatikan gambar di samping ya. Di sini ada rongga hidung bagian kiri, yaitu sinus frontal, kemudian ada hidung, lubang hidung, lidah, sinus asphenoid, kemudian ada nasofaring. Nah, setelah udara dihirup melalui hidung, udara kemudian akan diteruskan menuju faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Setelah itu, udara akan diteruskan kembali menuju laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pada pintu masuk laring ini terdapat tulang rawan yang disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini mempunyai peran untuk menghalangi makanan masuk ke dalam tenggorokan ketika sedang menelan makanan ya. Ketika udara diteruskan menuju saluran pernapasan, maka epiglotis akan menutup saluran yang menuju ke pencernaan. Lanjut, yang kedua ada saluran pernapasan. Nah, di sini meliputi trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Trakea merupakan saluran jalannya nafas yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Nah, trakea berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Pada dinding trakea ini terdapat rambut-rambut halus berlendir yang berfungsi sebagai penyaring debu atau kotoran yang masuk. Nah, fungsinya untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung menuju ke paru-paru. Kemudian, pada ujung frontal trakea terdapat tekak ya, yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernapasan. Kemudian di laring terdapat pita suara, sehingga kita dapat bersuara juga. Nah, setelah itu saluran pernafasan ini tersusun atas cincin-cincin tulang rawan, sehingga saluran pernafasan akan selalu terbuka ya. Nah, dalam saluran juga ada silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasuki. Nah, biasanya kita akan batuk atau tersedak bahkan bersin jika benda asing ini memasuki saluran pernapasan kita. Nah, di sini ada gambar yaitu laring pangkal tenggorokan dari depan dan dari belakang. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu kanan yang terdiri dari 3 lobus dan kiri 2 lobus. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh selaput pembungkus yang disebut pleura. Memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus merupakan paru-paru yang dapat mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Nah, setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida.
Nah, gambar yang A adalah gambar paru-paru, kemudian yang B menunjukkan saluran pernapasan manusia, yaitu alveolus ya. Nah, kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan. Nah, biasanya secara normal, pernafasan ini merupakan kerjasama antara tulang dada dan tulang otot dada ya, yaitu diafragma serta otot perut. Nah, yang perlu kalian ketahui, bernafas memiliki dua fase. Yang pertama ada inspirasi, yaitu proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Kemudian ada ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah, mekanisme pernapasan ada dua macam ya, Nak. Yang pertama ada pernapasan dada, yaitu yang membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Kemudian ada pernapasan perut, yang membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Nah, perhatikan gambar pada pernapasan perut ya. Biasanya udara yang masuk, kemudian otot diafragmanya ini berkontraksi dan diafragmanya menjadi datar, serta volume rongga dadanya membesar ya anak-anak. Kemudian ini dinamakan inspirasi. Nah, kalau ekspirasi, udara yang keluar, otot diafragmanya ini akan berelaksasi. Kemudian otot perutnya berkontraksi, diafragmanya melengkung ke rongga dada, kemudian volume rongga dadanya jadi mengecil. Nah, kalau pada pernapasan dada, udara yang masuk akan menuju tulang rusuk yang terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dadanya membesar. Nah, ini dinamakan inspirasi. Sedangkan kalau ekspirasinya, ketika udara keluar, tulang rusuknya akan turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kemudian volume rongga dadanya juga mengecil. Nah, ini dinamakan ekspirasi ya. Kemudian kita akan membahas mekanisme pertukaran O2 dan CO2 ya. Nah, yang pertama adalah oksigen yang melakukan difusi dari alveolus ke dalam darah menuju hemoglobin sel darah merah yang akan mengikat oksigen kemudian membentuk aksi hemoglobin. Nah, setelah itu oksigen akan diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh kita. Di dalam sel tubuh, darah akan melepaskan oksigen, sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Dan oksigen yang dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi secara biologi ya. Nah, hal ini kita namakan respirasi, yaitu reaksi antar zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Nah, hasilnya dari energi ini adalah energi respirasi yang digunakan untuk kegiatan tubuh. Sedangkan karbon dioksida dan uap air ini akan dikeluarkan dari tubuh ya. Nah, karbon dioksida ini juga akan berdifusi dari jaringan ke dalam darah menuju Hb atau hemoglobin yang akan mengikat karbon dioksida sehingga membentuk karbaminohemoglobin. Nah, karbon dioksida akan dibawa menuju paru-paru. Dan paru-paru pada karbon dioksida ini akan berdifusi masuk ke alveolus. Nah, karbon dioksidanya akan dikeluarkan kembali melalui saluran pernapasan dan air akan dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nah, kita juga akan membahas mekanisme pertukaran O2 dan CO2 ya. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini adalah proses difusi oksigen dari udara dalam alveolus ke kapiler darah dan karbon dioksidanya, CO2-nya ini berdifusi dari darah ke udara ya. Jadi, difusi adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah ya, Nak. Nah, darah yang dipompa menuju paru-paru yang berasal dari peredaran darah kecil
akan berkarbon dioksida, yaitu hasilnya berupa metabolisme. Lanjut, kita akan membahas mengenai apa itu frekuensi pernapasan. Nah, biasanya orang normal bernafas 12 hingga 15 kali dalam waktu per menit ya. Nah, frekuensi bernafas ini dipengaruhi oleh jenis kelamin serta aktivitas dan berapa usianya. Kalau pada wanita memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada pria, sehingga frekuensi bernafasnya lebih banyak. Nah, semakin cepat tubuh beraktivitas, maka makin cepat pula frekuensi pernapasan kita. Nah, saat menahan nafas, beberapa saat akan membuat kita menjadi terengah-engah, sehingga frekuensi pernapasan akan kembali meningkat. Berbeda halnya kalau kita berada di ruang yang sempit, maka akan terjadinya kekurangan oksigen. Juga dapat menyebabkan frekuensi pernapasan bertambah cepat untuk memperoleh oksigen yang lebih banyak. Nah, pada bayi dan balita ini memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak dibanding orang dewasa karena volumenya yang relatif lebih kecil dan sel-sel pada bayi sedang berkembang juga sehingga butuh pasokan oksigen yang lebih banyak. Nah, ini adalah spirometer. Apa sih spirometer? Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ini adalah insentif pada spirometer. Yang pertama, ada indikator yang menunjukkan berapa besar tingginya spirometer ya ketika digunakan. Kemudian ada tabung fleksibel tubbing dan kemudian ada mouthpiece yang akan kita masukkan ke dalam mulut pada saat mengukur volume udara. Dan kemudian ada marker ya, dan ada piston. Nah, ini dinamakan insentif spirometer. Nah, spirometer sendiri adalah alat untuk mengukur volume udara yang terinspirasi oleh paru-paru kita. Nah, spirometer ini mengukur ventilasi, pergerakan udara masuk dan keluar pada paru-paru. Nah, alat spirogram akan mengidentifikasi dua jenis pola ventilasi abnormal, kemudian obstruktif dan restriktif ya. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah grafik volume udara pernafasan pada tubuh manusia. Nah, perhatikan ya, di sini ada udara komplementer. Mohon maaf, udara komplementer itu kisaran sekitar 1000 ml sampai dengan 1500 ml ya. Nah, udara komplementer adalah volume udara yang dapat dihirup dengan pernapasan di atas rata-rata. Nah, maksudnya apa? Yaitu udara komplementer adalah udara yang dapat dihirup sebanyak-banyaknya oleh manusia ya, yaitu sebanyak 1000 ml sampai 1500 ml, bukan 3000. Kemudian ada udara tidal, yaitu udara yang dilepaskan atau dihirup dengan pernapasan biasa. Nah, volume udaranya ini berjumlah sekitar 500 ml ya. Kemudian ada udara suplementer, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya pada saat ekspirasi. Ya, volume udara suplementer ini jumlahnya relatif sama dengan jumlah udara komplementer, yaitu berkisar antara 1000 ml hingga 1500 ml. Nah, volume komplementer dapat disebut juga dengan volume cadangan ekspirasi. Dan yang terakhir ada volume udara residu, yaitu volume udara yang masih tertinggal di dalam paru-paru, bahkan saat melakukan ekspirasi yang kuat. Nah, volume udara residu ini jumlahnya kisaran 1000 ml. Nah, volume udara residu ini disebut juga sebagai volume sisa ya. Nah, lanjut di sebelah gambar menyatakan tentang jumlah dari udara komplementer dan udara tidal. Nah, udara tidal tadi sebesar 500 ml ditambah
udara komplementer sebesar 1000 hingga 1500 ml ya. Jadi bukan 3500 melainkan 2500 ml. Kemudian ini ada penjumlahan antara udara suplementer ditambah udara residu, yaitu kisaran 2500 ml. Jadi lebih banyak udara komplementer dan udara tidal dibanding udara suplementer dan udara residu ya. Kemudian di sebelahnya kita akan membahas mengenai kapasitas vital. Nah, kapasitas vital adalah volume suplementer yang ditambah volume tidal ya. Kemudian ditambah dengan volume komplementernya. Nah, kapasitas vital merupakan jumlah udara yang maksimal yang dapat dikeluarkan setelah menghirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, kapasitas vital ini berkisar 3.500 ml hingga 5.000 ml ya. Nah, di sebelahnya kita akan membahas kapasitas total pada paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru merupakan volume total dari udara tidal, udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu yang kisarannya sebesar 4.500 ml hingga 6.000 ml ya. Nah, kapasitas paru-paru setiap orang ini memiliki perbedaan ya, tergantung dari postur tubuh, volume paru-parunya besar atau kecil ya. Kemudian pada umumnya pada wanita memiliki volume paru-paru kisaran 20 hingga 25% di bawah volume pria. Nah, kita akan membahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, ada tuberkulosis atau TBC ya. Nah, penyebabnya adalah oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Nah, selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini juga menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan sehingga mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada pneumonia, yaitu penyebabnya oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur ya. Nah, infeksi tersebut dapat menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan cairan tertimbun di alveolus. Yang ketiga ada bronkitis, menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan juga oleh virus. Nah, penyakit ini menyebabkan batuk berdahak. Kemudian yang keempat ada asma. Nah, asma menyebabkan penyempitan saluran pernafasan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh alergi ya. Yang kelima ada emfisema. Penyebabnya adalah alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, ada kanker paru-paru yang menyebabkan sel paru-paru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jaringan kanker akan mendesak alveolus sehingga tidak berfungsi lagi. Nah, perokok biasanya memiliki kemungkinan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi dibanding bukan perokok. Kemudian, Ibu akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah ketika melakukan pernapasan buatan. Nah, hal ini bisa kalian lakukan dalam keadaan-keadaan tertentu saja ya. Nah, pernapasan buatan atau CPR, cardiopulmonary resuscitation, sangat penting untuk menolong orang berhenti bernapas akibat kecelakaan misalnya, yaitu tenggelam atau pingsan. Nah, berikut adalah langkah-langkah melakukan pernapasan buatan. Yang pertama, kalian harus memastikan korban dalam keadaan terlentang. Nah, letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengahnya ya. Kemudian, letakkan telapak tangan kedua di atas tangan pertama. Nah, posisi sikut harus lurus dan bahu berada tepat di atas lengan. Kemudian, tekan dada sedalam-dalamnya yaitu 5 cm sebanyak 30 kali dengan kecepatan 1-2 tekanan per second.
Nah, saat menekan, gunakan tubuh bagian atas kamu, tidak hanya kekuatan lengan. Kemudian, periksa apakah sudah terlihat tanda-tanda korban bernafas atau bergerak. Nah, jika belum, lanjutkan proses ini hingga tenaga medis datang dengan kecepatan 100 tekanan per menit ya. Nah, kamu dapat memeriksa apakah dia dapat bernafas dengan normal atau belum dengan cara melihat gerakan dadanya, serta dekatkan telinga kamu dan pipi kamu ke hidung dan mulutnya ya. Nah, jika belum dapat bernafas dengan normal, lakukan pernafasan buatan dengan metode mulut ke mulut ya. Nah, ini adalah upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang pertama, kalian harus berolahraga secara rutin dan teratur ya anak-anak. Nah, dengan berolahraga, organ pernafasan, terutama paru-paru, akan terlatih sehingga aliran oksigen ke dalam paru-paru menjadi lebih lancar. Nah, olahraga yang cukup juga akan membuat paru-paru menjadi lebih kuat, serta mampu meningkatkan daya tahan tubuh melawan mikroorganisme yang dapat menyebabkan kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan. Yang kedua adalah menghindari lingkungan yang tercemar. Nah, pada lingkungan yang tercemar terdapat polutan atau pencemar udara yang dapat memicu kelainan atau penyakit sistem pernafasan seperti ISPA. Nah, ISPA di sini adalah infeksi saluran pernafasan akut. Nah, jadi selain itu kalian juga dapat menggunakan masker saat berpergian jauh. Ini dapat menjadi alternatif untuk menghindari polutan tersebut. Apalagi dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini, kalian wajib banget untuk menggunakan masker ya anak-anak dalam keadaan apapun ya, supaya kalian tidak terinfeksi virus COVID-19 ya. Dan yang ketiga ada kalian tidak boleh merokok dan harus menghindari perokok. Nah, merokok dan asap rokok ini dapat menyebabkan penyakit serius loh, seperti kanker paru-paru. Oleh karena itu, kalian harus menghindarinya, terutama menghindari asap rokok. Ini merupakan pilihan paling efektif untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang keempat, kalian harus mengonsumsi makanan-makanan bergizi ya. Nah, walaupun mengonsumsi makanan bergizi tidak terkait langsung dengan sistem pernafasan, namun hal ini merupakan cara penting agar tubuh tetap sehat. Seseorang yang pola makannya tidak baik atau menderita gizi buruk tentunya berpotensi lebih rentan terhadap berbagai macam penyakit, termasuk juga sistem pernafasan ya. Yang kelima, kalian harus berlatih menarik nafas dalam-dalam. Maksudnya di sini bagaimana? Yaitu kalian harus rutin menarik nafas dalam-dalam. Hal ini akan meningkatkan kekuatan paru-paru juga loh, dan hal tersebut dapat menyebabkan paru-paru bekerja lebih optimal. Kemudian, kalian harus juga mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas per hari ya anak-anak. Nah, demikian pembahasan mengenai sistem pernafasan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Semoga kalian dapat menyimak dan memahami apa pemaparan yang telah Ibu sampaikan. Pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, dan tetap rutin berolahraga ya. Serta terapkan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.